Di negeri ini, kesehatan masih jadi perjuangan. Dari pelosok Sumba sampai jantung Jakarta, banyak yang berjuang untuk sekedar hidup sehat. Di antara langkah-langkah kecil itu, ada pengabdian yang tak selalu terlihat. Namun, di balik setiap pelayanan, selalu ada hati yang bekerja lebih keras daripada tangan. Dan pernah ada seorang perempuan yang melihat semua ini bukan dari balik meja, melainkan dari hati. Dr. Nafsi Amboy, SPA MPH, dokter anak, pendidik, dan pemimpin kesehatan global. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebelum itu, ia telah berkiprah di dunia internasional. Anggota Komite Hak Anak PBB dan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Dari ruang rapat hingga pelosok negeri, ia memperjuangkan hak kesehatan bagi semua tanpa memandang latar belakang. Visinya sederhana tapi kuat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, bukan hak istimewa. Inilah wajah pemimpin yang memanusiakan. Yang menarik, Dr. Nafsi Amboy tidak hanya memimpin dengan jabatan, tetapi juga dengan nilai dan visi pembelajaran seumur hidup. Kalau kita analisis dari teori Peter Senge, bahwa beliau adalah contoh nyata dari learning leader atau pemimpin pembelajar sejati. Dalam bukunya The Fifth Discipline, Peter Senge menjelaskan bahwa organisasi yang mampu bertahan dan berkembang adalah organisasi yang terus belajar. Ia menyebutnya learning organization, organisasi pembelajaran. Pemimpin dalam organisasi semacam ini bukan hanya pengatur, tetapi penggerak kesadaran. Dan pola itu terlihat jelas dalam kepemimpinan Dr. Nafsi Amboy. Personal mastery, penguasaan diri untuk terus belajar dan berkembang. Dr. Nafsiah tidak pernah berhenti belajar. Ia mendengarkan, membaca, dan selalu memperbarui pengetahuannya dari lapangan. Mental models, kemampuan menantang pola pikir lama yang membatasi perubahan. Ia menolak pandangan sempit tentang HIV dan mengajak masyarakat melihat manusia di balik stigma. Share vision, membangun mimpi bersama. Ia menyalakan semangat Indonesia bebas HIV atau AIDS, sebuah visi yang menggerakkan seluruh elemen bangsa. Team learning, belajar bersama sebagai satu kesatuan. Dr. Nafsia mempertemukan dokter, perawat, dan kader kesehatan menciptakan budaya saling mendengar dan berbagi pengetahuan. System thinking, cara berpikir menyeluruh yang melihat keterhubungan antara aspek kehidupan. Ia tahu bahwa kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bergantung pada gizi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. 5 disiplin ini menjadikan Dr. Nafsi Amboy bukan hanya pemimpin, tetapi pembelajar sejati yang menggerakkan perubahan. Awal dekade 2010-an, Indonesia menghadapi krisis HIV atau AIDS, ribuan kasus baru dan jutaan prasangka. Tapi Dr. Nafsi Amboy berdiri di barisan depan. Ia berkata lantang, "Kita tak bisa melawan penyakit kalau masih takut pada manusianya." Ia memimpin kampanye besar penghapusan stigma, memperluas terapi antiretroviral, dan memperkuat layanan kesehatan reproduksi. Dunia memperhatikan. WHO menyebutnya a leader in health and human rights. Kepemimpinannya meninggalkan jejak yang nyata. Di bawah arahannya, cakupan terapi ARV meningkat pesat. Lebih dari 80% pasien HIV kini mendapat pengobatan yang layak. Tapi bagi Dr. Nafsia, angka itu bukan sekedar statistik, melainkan cerita manusia yang kembali punya harapan. Ia memperkuat kolaborasi lintas sektor, menghubungkan Kementerian Kesehatan, UNAIDS, Global Fund, dan ratusan komunitas lokal di seluruh Indonesia. Ia percaya kesehatan bukan hasil kerja satu lembaga, melainkan hasil gotong royong bangsa. Di lapangan, kader kesehatan terus bergerak. Mereka mendatangi rumah-rumah, membuka pos pelayanan, dan membawa pesan bahwa setiap orang berhak hidup sehat tanpa stigma. Itulah warisan terpentingnya, kebijakan yang tak hanya menjaga tubuh manusia, tetapi juga menjaga martabatnya.
Dr. Nafsyamboy membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya menggerakkan sistem, tetapi juga hati manusia. Dengan itu saya belajar bahwa memimpin berarti memanusiakan. Pemimpin yang baik tak meninggalkan jabatan, ia meninggalkan inspirasi. Dr. Nafsyamboy telah menunjukkan bahwa kekuasaan bukan tentang kursi yang tinggi, melainkan tentang keberanian berdiri paling depan ketika manusia lain takut melangkah. Ia memimpin dengan ilmu, tetapi juga dengan kasih. Ia mengingatkan kita bahwa kebijakan yang hebat bukan yang terdengar megah, melainkan yang menyentuh hidup orang kecil dan memberi mereka harapan baru. Untuk setiap calon pemimpin kesehatan Indonesia, jadilah seperti beliau, berpikir dengan kepala, bekerja dengan tangan, dan memimpin dengan hati.